Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Maya Siti Umayyah dengan NPM 221002049 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk, dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame. Yang pertama yaitu latar belakang. Penampilan merupakan suatu hal yang selalu diperhatikan oleh setiap individu untuk menjaga kepercayaan dirinya masing-masing. Salah satu hal yang biasa dilakukan seorang perempuan untuk menjaga penampilan adalah dengan memakai produk kosmetik. Produk kosmetik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan perempuan. Apalagi semakin berkembangnya zaman, sekarang sedang trending dengan ungkapan beauty privilege. Hal tersebut tentu saja menjadikan perempuan berlomba-lomba untuk menjadi cantik. Pada zaman sekarang, banyak sekali produk kosmetik yang viral yang menjadikan konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan produk tersebut seperti kualitasnya, harganya, dan juga apakah terdapat labelisasi halalnya. Seharusnya, hal utama yang dilakukan untuk membeli suatu produk tentu saja dilihat dari kualitas produknya. Produk yang dibeli hanya atas dasar viral saja tanpa memperhatikan kualitas produk tersebut adalah hal yang sia-sia. Karena produk yang berkualitas akan memberikan kepuasan dan kebermanfaatan tersendiri. Selain itu juga, harga dan juga labelisasi halal merupakan hal yang juga patut untuk diperhatikan. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula kosmetik yang beredar. Hal tersebut dibuktikan dengan bertumbuhnya jumlah industri kosmetika pada tahun 2022. Bahkan menurut Permenkes RI menggolongkan kosmetik menjadi beberapa bagian yang sangat banyak. Selain itu juga, menurut BPOM, pada per September tahun 2022, banyak sekali kosmetik yang beredar yang mengandung bahan yang berbahaya dan juga zat yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya konsumen tidak membeli produk hanya karena produk tersebut sedang viral saja. Akan tetapi, faktor kualitas, harga, dan juga bahkan label halal merupakan hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satu brand yang memiliki kualitas yang bagus dan juga baik yaitu brand Oriflame. Tentunya Oriflame ini sudah mendapatkan label halal per tiap kemasannya. Selain itu juga Oriflame memiliki bahan dasar yang alami dan tidak mengandung zat yang berbahaya. Produk Oriflame memiliki standar kualitas produk yang sangat berkualitas dan telah teruji. Semua bahan yang digunakan telah melalui proses penyeleksian eksklusif untuk menilai sumber kualitas dan juga keamanan dari setiap produknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Oriflame? Lalu yang kedua, apakah variabel harga produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Oriflame? Kemudian yang ketiga, apakah variabel label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Oriflame? Kemudian yang terakhir dari rumusan masalah adalah apakah variabel kualitas produk, harga produk, dan juga label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Oriflame. Nah, sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu ada 4 macam. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Oriflame. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis pengaruh variabel harga produk terhadap keputusan pembelian produk Oriflame. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh variabel label halal terhadap keputusan pembelian produk Oriflame. Kemudian yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh variabel kualitas produk, harga produk, dan juga label halal terhadap keputusan pembelian produk Oriflame. Oriflame adalah perusahaan kosmetik yang menawarkan berbagai macam kosmetik, mulai dari perawatan atas kepala sampai perawatan ujung kaki, yang dimana Oriflame ini berbahan dasar alami dan juga berkualitas tinggi.
Di Indonesia sendiri, Oriflame berdiri pada tanggal 11 Desember 1985 oleh Insinyur Setiadi Wibisono dan Nona Hedi Reni dengan badan hukum yang bernama PT Orindo Alam Ayu dan akte notaris nomor 15 oleh Notaris Arikanti Natakusuma SH. Mendirikan PT Orindo Alam Ayu di Jakarta dan cabang-cabang lainnya yang ditentukan oleh direksi dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang industri utamanya, tapi tidak terbatas pada industri kosmetik dan sejenisnya. Lalu ada kosmetik halal. Kosmetik halal adalah produk yang diakui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kosmetik halal tidak mengandung hal-hal yang haram seperti bangkai, narkoba, dan lain-lain. Bagi industri kosmetik, selain untuk memenuhi regulasi izin edar di Indonesia, klaim halal mampu meningkatkan nilai barang menjadi lebih kompetitif di tengah pasar Indonesia dengan mayoritas penduduknya yaitu seorang Muslim. Dari sisi produksi, pembuatan kosmetik halal sebenarnya menjadi suatu tantangan bagi tim pengembangan formula. Beberapa bahan penyusun kosmetik bersumber dari hewan, bisa jadi babi atau sapi seperti gelatin, lecitin, gliserol, asam lemak, dan kolagen. Sulit untuk disertifikasi halal karena walau dari hewan halal, penyembelihannya dan proses produksinya belum tentu halal. Kemudian ada harga. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh seorang konsumen demi konsumen tersebut memperoleh manfaat dari barang tersebut. Harga merupakan alat ukur dasar sebuah sistem ekonomi karena harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Harga sebuah produk atau jasa juga merupakan faktor penentu utamanya permintaan pasar. Harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian dari pasar perusahaan. Sewajarnya, jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih, sebenarnya banyak masalah yang dikaitkan dengan penetapan harga. Diawali dengan hal-hal yang sederhana yang dimengerti oleh kita. Label halal merupakan keterangan berbentuk gambar maupun tulisan yang ditempelkan pada suatu produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah bersertifikasi halal untuk digunakan dan juga untuk dikonsumsi. Definisi label halal menunjukkan bahwa penulisan label halal pada sebuah produk, terutama produk makanan, merupakan hal yang sangat penting. Adanya pencantuman label halal pada sebuah produk akan memudahkan seorang konsumen untuk mengetahui kehalalan atau keharaman dari produk makanan tersebut yang dibelinya. Untuk kualitas produk sendiri merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, bernilai, dan juga yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah keputusan yang mengacu pada perilaku pembelian akhir dari seorang konsumen. Proses keputusan pembelian terdiri dari beberapa tahapan yang dimana tahapan terakhirnya yaitu pembelian ulang dari produk tersebut. Jenis dan sifat penelitian berdasarkan dengan judul yang dikemukakan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara survei. Menurut Sugiono dalam Yastari, penelitian survei merupakan suatu penelitian pendekatan kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau sistematis atau lebih dikenal dengan kuesioner, tes, atau wawancara yang sama kepada banyak orang, yang kemudian seluruh jawaban yang diperoleh oleh peneliti akan dicatat, diolah, lalu dianalisis. Lalu untuk populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat umum dan mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah warga Tasikmalaya, baik itu dari daerah
kabupaten ataupun dari daerah kota. Sedangkan sampel ialah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah semua warga Tasikmalaya yang pernah atau yang sedang menggunakan produk Oriflame. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu dan setiap sampel memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pada penelitian ini, kriteria sampelnya yaitu warga Tasikmalaya yang pernah ataupun yang sedang menggunakan produk Oriflame. Untuk jenis data dalam penelitian yang digunakan ini yaitu adalah data primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menyebar angket atau kuesioner yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data pernyataan yang berkaitan dengan 4 variabel yang digunakan yaitu variabel kualitas produk, harga produk, label halal, dan juga variabel keputusan pembelian. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai suatu objek atau fenomena tertentu. Penelitian ini berlokasi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Waktu penelitian ini kurang lebih selama 3 bulan, dimulai dari bulan Februari, Maret, kemudian April. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.